Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jejak Astral dan Skeror. Iya. Jadi teman-teman, kali ini kita melakukan penelusuran di pinggiran sungai, teman-teman. Yang dimana di pinggiran sungai ini keangkerannya melebihi kita tidur di atas kuburan. Kenapa? Karena di atas ini, hamparan batu-batu ini sering terlihat buaya, teman-teman. Buaya yang sedang berjemur kalau di siang hari. Nah, ini benar-benar dekat, teman-teman, di pinggiran air. Jadi kita sekalian uji nyali sebenarnya di sini. Dan selain itu, teman-teman, di sini juga sering banyak cerita lah seperti itu. Keangkeran, seperti kadang orang mendengar suara-suara tangisan begitu kalau di sini, dan juga suara-suara teriakan. Jadi ini benar-benar sunyi, tidak ada orang selain kita berdua. Jadi kita di sini sambil cerita-cerita, sambil santai. Jadi kita nyeduh dulu, ngopi dulu, teman-teman. Dan ini sebenarnya teman-teman ya, kita nggak ada agenda bercerita seperti ini tadi itu. Sebenarnya kita mau cari hutan, di mana hutan itu angker gitu loh. Tapi pas dicari di lokasi, nggak ada ketemu lagi. Hampir 2 jam putar-putar nggak ketemu lagi, teman-teman. Jadi kayak, kita nih udah jauh-jauh loh. Kayak masa kita cuman pulang, ya kan? Betul. Ya udahlah, kita nyantai-nyantai aja lah, daripada langsung pulang, kopi juga nggak keminum, istirahatlah kita di sini. Ya udah, istirahat. Dan pilihannya sangat tepat, teman-teman, istirahatnya. Tapi dulu ya, ini sebenarnya teman-teman, aku pernah kesini juga waktu itu. Ini dulu pemandian, teman-teman, sebenarnya. Maksudnya tempat orang, ya banyak lah orang mandi di sini, tempat bagus. Tapi setelah ya ada buaya segala macem, ini tuh udah nggak terawat lagi. Udah nggak terawat lagi, teman-teman. Bahkan dulunya ada ini juga. Berapa kali orang tenggelam di sini. Ya. Pas waktu dibuka pemandian kan. Ada gitu loh. Ya, jadi cukup berasa was-was, teman-teman. Jadi kita sambil berhati-hati. Sebenarnya yang lebih menakutkan itu bukan karena setannya, lebih ke biawak besarnya. Lebih memilih terancam dengan hal gaib daripada terancam sama buaya lapar. Betul. Apalagi di pinggir sungai, cahaya terang seperti ini, mendekat. Betul, pas dia mendekat. Apalagi ini buaya itu kan kecepatannya lumayan ini cepat. Kita mungkin udah sempat nih berlari. Kalau dia tiba-tiba nggak ada suara, men. Kalau dia pengen menyergap mangsa itu pasti pelan. Apalagi kan buaya ini punya insting pertahanan. Nah, ketika dia melihat manusia bergerak-gerak, dia mungkin merasa terancam, dia bisa menyerang duluan, ya. Biasanya gitu kalau insting daripada binatang buas itu. Jadi kita nih ceritanya random aja sebenarnya. Apa aja kita mau ceritakan di sini. Betul. Ya. Kayak nongkrong aja lah, kayak nongkrong, ngopi gitu loh. Kayak gini lah kalau orang udah tua-tua nongkrong ngopi kan ceritanya begini. Nyebar. Tidak tenang sebenarnya. Ini kayak misalnya kan kayak tadi ada dengar bus, kayak suara. Iya. Entah itu batu yang bergerak ya, atau kita was-was juga sebenarnya, teman-teman. Ini benar-benar sunyi di sini, tidak ada orang sama sekali. Dan di sekeliling kita ini, teman-teman, hutan belantara sebenarnya. Tuh, ini hutan belantara. Hutan belantara. Jauh dari permukiman. Iya. Berkilo-kilo mungkin dari itu. Tapi dulunya bagus di sini ya. Ya. Bagus, semacam ya sungai besar tapi jeram gitu loh, teman-teman. Tapi nggak tahu sekarang ya, udah nggak terawat. Jadi memang kalau di hutan daerah sini, Kalimantan ini, sering ini orang kayak hilang, kayak jalan ke hutan, entah kayak berburu atau apa gitu kan. Apalagi sebenarnya kayak orang-orang baru. Iya. Terus
nggak memahami dengan situasi yang ada di sekitar. Terkadang ada yang kayak berbicara, mungkin ajakan bercanda begitu ya. Nah, itu biasanya sering diganggu. Jadi kadang sering ini kayak hilang di hutan ataupun nyasar. Nah, ada juga yang tidak pernah ditemukan di hutan-hutan sini. Jadi banyaklah cerita-cerita mistisnya sebenarnya. Ngomongin masalah orang hilang nih di hutan, kira-kira kalau orang yang hilang di gunung itu seperti apa ya? Karena lagi rame banget gitu loh kejadian orang hilang di gunung gitu kan. Ya banyak lah kejadian kan, kayak ada berita kemarin ya, berita-berita orang hilang di gunung segala macam. Kira-kira faktornya apa ya? Ibarat kata nih ya, selain kelalaian dia atau memang faktor alam gitu loh, kira-kira ada campur tangan hal-hal begituan nggak ya? Ya, nah itu kalau mungkin menurut pengalaman yang pernah kita alami, memang kita pernah masuk hutan. Iya. Beberapa teman masuk hutan, dan hutan itu kita belum kenali, apalagi hutan-hutan baru ya, belum kita pernah ke sana ataupun punya pengalaman di daerah situ. Nah, pada dasarnya kan di hutan-hutan itu ada penghuni. Iya. Bisa dibilang ya makhluk gaib yang ada di sana yang kita tidak bisa lihat. Nah, ketika kita masuk, itu mungkin kita sempat terpikirkan dengan hal-hal aneh. Iya, betul. Nah, ataupun kita tidak berpikir tapi kita merasa mungkin istilahnya itu tidak permisi, gitu. Kalau kita di sini kan gitu, masuk hutan bisa segala macam. Nah, terkadang kita diganggu dengan memanipulasi pikiran kita. Kita tuh apa ya, lupa. Iya, betul. Terus nanti kita kayak tidak bisa berpikir dengan baik sudah gitu. Nah, makanya ya pengen kayak suara orang terjun Kencang juga masuk ke suara kamera kayaknya nggak masuk kayak. jauh kan. Cuman kalau di telinga kita ada kedengaran men. Ya jauh tapi nah, tadi putus sampai mana ceritanya yang hilang tadi ya. Iya. Nah, biasanya gitu, kita pikiran kita sebenarnya dimanipulasi oleh makhluk gaib itu yang utama. Apalagi kita panik. Iya, Dan sudah bisa berpikir jernih, itu kacau dah. Bisa-bisa yang jalannya harusnya ke sana, nanti kita malah tuh diarahkan ke makin jauh. Ya itu kita udah pasti hilang. Ya satu-satunya yang bisa menolong kita itu kan berdoa aja lagi di hutan, dan juga berusaha bagaimana kita bisa mengingat-ingat kembali di mana tempat kita awal apa segala macam. Kalau suara ketawa, ketawa. Nah ini teman-teman, ini udah merinding nih, udah mulai suasananya udah mulai berubah nih. Dari hening sudah banyak suara-suara, tapi dari kejauhan teman-teman banyak suara sekali. Mungkin pengaruh karena kita bicara ini kali ya, berbicara hal-hal gaib mungkin. Jadi sosok-sosok yang ada di sini terbawa, terikut dia. Apalagi di sini itu teman-teman ya, emang beberapa kali orang pernah tenggelam di sungai di belakang kita ini. Karena faktor tenggelam itu karena apa teman-teman? Datarannya itu di tengah semacam ini surut, tapi semacam ada set dalam, dan juga nggak cuman itu, di samping itu airnya nggak deras, tapi di tengah karena dalam itu kan air itu otomatis deras jalannya, menurun dia. Jadi orang macam keasikan hanyut gitu loh, hanyut. Jadi itu biasanya yang bikin orang ya keseret air, hilang, tenggelam. Ada beberapa kali lah. Dan anehnya di sini dulu pas pertama kali mandi di sini, itu orang cerita dominan orang yang tenggelam di sini itu pendatang dulu, itu bukan orang sekitar sini. Makanya aku dulu pas mandi ke sini, wah saya pengen mandi nih, hati-hati ya di situ ya, itu orang sering tenggelam di situ, kamu pendatang di sini. Nah itu masih ada memorinya di sini. Karena sinkron tadi ya, mungkin itulah. Iya. Karena kita tidak memahami situasi. Yang kedua ya mungkin karena baru tadi ya. Jadi pasti adalah terkait dengan hal-hal gaib itu pasti ada. Ini kita nggak menyebut tempat aja sih. Kalau kita nyebut tempat, orang pasti pada tahu ini. Dan susah juga kan kalau disebut gitu loh. Ya jadi setaunya seperti itu aja lah. Suara kayak ini apa yang jalan
Thank you guys.